Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Menanggapi sebuah pertanyaan pada kolom komentar video sebelumnya tentang cara penyambungan timer relay yang berbunyi seperti ini. Bang, mau tanya, itu apa bisa disuplai baterai 3,7 volt? Saya lihat di channel lain itu timer bisa disuplai 3,7 volt buat mobil remote control atau RC. Kita akan lihat dulu pada bagian belakang dari modul timer relay ini, di mana ada sebuah label pada input power supply hingga 30 volt. Atau di bagian sini ada input 5 volt dari micro USB, atau bisa juga dari pin ini yang berlabelkan 5 volt. Suplai tegangan dari sini kemudian diturunkan menjadi 5 volt oleh regulator 78M05 untuk mensuplai display 7 segmen, microcontroller, dan juga relay. Lalu, apakah bisa jika hanya menggunakan baterai 3,7 volt? Nah, pada video kali ini kita akan buktikan apakah modul ini bisa bekerja hanya dengan menggunakan baterai 3,7 volt, sekaligus akan menjawab pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Untuk itu, kita akan menyambungkan baterai 3,7 volt pada pin input power supply yang berlabelkan 5 volt ini. Untuk memudahkan penyolderan, maka modul ini kita akan jepit dulu. Kemudian pada pin power supply, kita akan berikan timah terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah kita sambungkan kabel dari baterai 3,7 volt. Untuk penyambungan baterai ke pin ini, diharapkan agar berhati-hati terhadap polaritasnya. Jangan sampai terbalik karena akan mengakibatkan modul ini rusak. Setelah tahapan pemasangan baterai ke pin power supply selesai, maka langkah selanjutnya yaitu memasang push button ke pin trigger. Di sini sudah saya siapkan push button yang sudah saya beri kabel. Kemudian salah satu pinnya disambungkan ke pin trigger, lalu pin yang lainnya disambungkan ke positif baterai. Sedangkan untuk terminal ground input trigger sudah disambungkan terlebih dahulu dengan ground power supply menggunakan jumper seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, semua tahapan penyambungan baterai dan juga trigger selesai. Kini saatnya kita akan mencobanya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah baterai. Pertama, kita akan lihat tegangan pada baterai yang berwarna abu ini. Dan tegangan pada baterai abu ini masih terukur sekitar 3,98 volt. Yang artinya baterai ini masih terisi sekitar 57%-an. Selanjutnya, kita akan mengukur baterai yang berwarna hijau. Dan tegangan pada baterai yang berwarna hijau ini adalah sekitar 3,7 volt. Yang artinya baterai ini sudah habis alias 0%. Pertama, kita akan mencoba modul timer ini dengan menggunakan baterai yang masih berisi sekitar 57%-an. Apakah modul timer ini dapat bekerja? Mari kita saksikan bersama-sama. Dan ternyata hasilnya seperti yang terlihat. Modul timer ini sudah dapat hidup hanya dengan menggunakan baterai yang berisi sekitar 57%-an. Lalu kita akan mencoba menekan tombol trigger. Dan hasilnya modul timer ini dapat bekerja. Namun tidak sampai di situ saja, kita harus memastikan apakah relay ini dapat bekerja sempurna. Sekarang saya akan mengecek bagian output relay dengan menggunakan continuity tester. Continuity tester ini untuk mengecek apakah output dari relay dapat tersambung atau tidak. Jika tersambung, maka buzzer akan berbunyi, dan jika tidak tersambung, maka tidak ada buzzer yang akan berbunyi. Baiklah, persiapan sudah selesai. Mari kita tekan tombol trigger, dan hasilnya ternyata output dapat berbunyi selama pewaktuan timer berjalan, yang artinya hanya menggunakan baterai 3,7 volt yang berisi sekitar 57%-an, rangkaian modul timer ini masih dapat bekerja sempurna. Selanjutnya, saya akan mencoba menggunakan baterai yang kapasitasnya sudah habis atau 0%. Apakah rangkaian modul timer ini masih dapat bekerja? Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum itu, saya akan memastikan lagi kapasitas dari baterai ini dengan mengukurnya menggunakan multimeter dan terukur sekitar 3,7 volt. Apakah dengan menggunakan baterai yang sudah 0% ini modul timer masih dapat bekerja? Dan hasilnya, ternyata modul ini masih tetap dapat bekerja. Kemudian kita akan mencoba melakukan langkah sebelumnya, yaitu dengan mengukur output dari relay menggunakan continuity tester. Apakah masih dapat tersambung atau tidak? Dan hasilnya ternyata masih dapat tersambung alias masih dapat bekerja sempurna, yang artinya modul ini dapat digunakan menggunakan baterai 3,7 volt sekalipun kapasitasnya sudah 0%. Jadi, itulah kesimpulan hasil dari eksperimen yang saya lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat.
Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.